Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tilyaqil aghyar wa mikhtai babil yasar sayyidina wa maulana dinil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillah wa ifdalih. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, dari nikmat iman, Islam, jasmani dan rohani, sehingga kita bisa berkumpul dan mengerjakan atau mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mari kita junjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa pula kepada para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, para ulama, dan para kita sebagai umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung saja, saya Muhammad Bandaniji dari kelas reguler A, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam, ingin menjelaskan tentang mata kuliah akidah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang aliran sesat. Aliran sesat meyakini dengan adanya dalil-dalil tidak syar'i. Contohnya seperti apa? Akidah Syiah dan Kejawen melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak didasarkan ilmu tafsir. Nah, jadi tidak boleh kita mentafsirkan Al-Quran yang tidak didasari oleh ilmu tafsir, kecuali ahli-ahli tafsir yang memang beliau pun sudah menghafal tafsir-tafsir, beribu-ribu tafsir. Lanjut, mengingkari hadis Nabi, menghina para nabi dan rasul. Mengingkari hadis Nabi itu tidak boleh, karena hadis tersebut bersambung sanadnya dengan Nabi Muhammad SAW. Menghina para nabi dan rasul sangat tidak boleh. Allah tidak suka kepada manusia, orang-orang yang menghina Nabi besar Muhammad SAW. Dan tidak boleh pula menghina para keturunannya, para habaib, para ulama, karena mereka bersambung sanadnya dengan Rasulullah SAW. Lanjut, percaya ada nabi baru setelah Rasulullah SAW. Nah, ini juga tidak benar. Percaya ada nabi baru setelah Rasulullah SAW. Tidak ada nabi baru setelah Rasulullah SAW. Nabi Muhammad SAW itu nabi terakhir. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Lanjut, mengubah tokoh-tokoh ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat, mengkafirkan sesama muslim. Tidak boleh juga mengkafirkan sesama muslim, karena kita pun dilahirkan oleh orang tua kita. Kita keluar pun dari perut ibu kita itu sudah keadaan muslim. Jadi kita tidak boleh mengkafirkan sesama muslim. Walaupun si muslim itu salah atau gimana, tidak pernah sholat, tapi kita tidak boleh mengkafirkan sesama muslim, karena dia pun suatu saat pasti akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
mengingkari salah satu dari hukum Islam. Faktor yang menyebabkannya dari diri umat Islam sendiri, tidak menguasai tata cara bahasa Arab, mengikuti hawa nafsu dan kepentingan politik penguasa. Judul yang selanjutnya yang saya akan terangkan yaitu hukum waktu dosa besar. Iman adalah diucapkan dengan lisan, diyakini di dalam hati dan diletakkan dengan amal soleh melalui anggota badan. Orang yang berperilaku dosa besar tetap disebut muslim, tetapi disebut muslim dan masih ada kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendapat orang-orang Khawarij, orang yang melakukan dosa besar langsung dicap murtad atau kafir. Orang-orang Khawarij meyakini keimanan itu tidak bertambah, berkurang. Pendapat itu tidak bertambah atau berkurang. Pendapat itu sangat keliru. Dosa besar sebab perbuatan kriminal, pelakunya fasik, syirik, induknya dosa besar. Penyatunya adalah murtad. Setiap perbuatan yang diharamkan atau dinas di dalam Al-Quran, dosa besar banyak jumlahnya, setiap warna berbeda-beda pendapat. Dosa besar yaitu 1. Menyeluruh durhaka kepada orang tua. Yang kedua, kabur dari perang. Yang ketiga, membunuh, mencuri, zina, dan masih banyak yang lainnya. Seorang muslim harus menghindari dosa besar dan kecil, karena Allah menjanjikan ampunan kepada kita semua. Allah mengampuni orang yang melakukan dosa besar dengan taubatan nasuha. Jadi Allah akan mengampuni setiap orang-orang yang mempunyai dosa besar kepada Allah. Maka kita jangan bosan-bosan untuk bertobat kepada Allah. Jika kita memang susah bertaubat, bermaksiat lagi, jangan bosan-bosan berbuat kebaikan. Jangan bosan-bosan kita kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang telah kita lakukan. Maka Allah juga akan memberikan ampunan kepada manusia yang bertaubat kepada Allah, yang memohon ampunan kepadanya. Judul yang selanjutnya yang saya akan terangkan yaitu balasan bagi orang zalim. Zalim melakukan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Orang yang zalim akan mendapatkan balasan di dunia dan di akhirat, akan berakhir hina, siksa, dan tidak pernah mulia di dunia. Perjalanan balasan orang-orang yang zalim. Orang zalim itu dibiarkan
dipelihara, jadi mereka semakin sombong. Yang kedua itu istidraj, orang yang diulur atau ditarik, dibiarkan sedikit demi sedikit dan akan berakhir hina. Yang ketiga, orang zalim selalu dihiasi sepanjang hidupnya seakan-akan perbuatan zalimnya tampak indah dan benar. Yang keempat, yang zalim akan dibalas atau dihukum secara langsung. Adapun 3 jenis zalim, yaitu kezaliman yang tidak diampunkan, yaitu syirik. Nah, kita tidak boleh syirik kepada orang-orang mempunyai ini, mempunyai itu, kita tidak boleh syirik. Atau kita jangan bersyirik kepada orang, cukup kita bertawakal kepada Allah dan bersyukur kepada Allah. Yang kedua, kezaliman yang diampunkan, kezaliman seorang hamba dengan Allah. Yang ketiga, kezaliman manusia dengan sesama manusia. Kezaliman ini harus dibayar. Kezaliman di batas kezaliman adil, kezaliman dibalas kematian ihsan. Nah, di sini kita tidak boleh zalim kepada orang-orang yang tidak bisa apa-apa atau tidak berdaya. Ketika kita sedang berada di atas, tetangga kita sedang berada di bawah, maka kita harus membantunya. Tidak boleh kita menzaliminya dan menghinanya. Dan zalim pun termasuk dosa yang sangat besar, karena Allah tidak suka dengan orang-orang yang zalim. Selanjutnya yang saya akan terangkan yaitu cinta sahabat dan keluarga Nabi. Kita harus mencintai sahabat dan keluarga Nabi dan tidak boleh mengkafirkannya. Sahabat dan keluarga Nabi dijamin masuk surga. Mengkafirkan mereka, membantahkan akidah atau murtad orang-orang Syiah, mengkafirkan mereka karena ada penyusup, yaitu seorang pendeta yang pura-pura masuk Islam dan tinggal di Madinah. Pendeta itu membuat isu atau berita bohong. Ibnu Sabah membuat isu bahwa yang berhak yang berhak menjadi khalifah adalah Sayyidina Ali, dan mengkafirkan Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan yang lainnya. Akidah itu berkembang sampai sekarang, terutama di Iran. Banyak di Iran itu kebanyakan Syiah, pengikut Syiah. Mencintai Nabi juga harus mencintai sahabat-sahabatnya, keluarganya dan istri-istrinya. Maka di sini kita sebagai umatnya Nabi besar Muhammad SAW harus mencintai para nabi dan rasul, para sahabat-sahabat Nabi, para keluarganya Nabi, istri-istrinya Nabi, anak-anaknya Nabi. Maka kita akan mendapatkan syafaat yaumil kiamah nanti. Jikalau kita mengingat Nabi, mengingat para rasul dan membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, maka kita akan diberi syafaat di yaumil kiamah nanti. Amin ya Allah.
Mungkin cukup sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.